Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zulfahirman, NIM 19074045, mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi ban dan kerek. Fungsi ban dan pelek yang pertama yaitu menahan beban. Dalam hal menahan beban, yang paling pengaruh adalah tekanan angin, karena angin dalam ban berfungsi untuk menumpang berat kendaraan dan muatan. Yang kedua itu meredam guncangan. Tekanan angin dan tipe ban sangat berpengaruh dalam meredam guncangan awal sebelum diredam oleh suspensi. Ban tipe radial mampu meredam guncangan lebih baik dari ban tipe bias. Yang ketiga, meneruskan tenaga dari mesin. Ban berfungsi untuk meneruskan gaya gerak dan pengereman ke permukaan jalan. Hal ini berkaitan dengan kinerja traksi pengereman. Yang berpengaruh dalam hal ini adalah patren atau kembangan dari ban. Yang keempat itu meneruskan fungsi kemudi. Ban sangat penting dalam mengontrol arah kendaraan. Hal ini akan menentukan kemampuan bermanuver dan kestabilan dalam kendaraan. Ban mempunyai bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan penggunanya. Bahasa ban yang berupa serangkaian angka dan huruf menunjukkan data spesifikasinya. Merek dan tipe yang universal dan sudah dispesifikasi oleh semua produsen ban di seluruh dunia. Setiap ban memiliki tread wear indicator atau TWI yang berbentuk segitiga dan yang terdapat pada sisi samping ban sidewall. TWI ini merupakan indikator tingkat keausan ban dan bisa juga menjadi patokan untuk mengganti ban. Saat tapak ban sudah melampaui indikator, dilihat dari garis melintang antara tapak ban, yang berarti ban tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Ban yang sudah botak sangat pengaruh pada pengendalian dan jarak pengereman. Perhatikan jarak fisik ban untuk memperhatikan saat mengganti ban, antara lain dengan melalui tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama itu benjolan pada ban. Sebaiknya ganti ban yang benjol dengan ban yang baru, karena berpotensi ban menjadi pecah. Dan ban yang banyak tambalan yang berisiko bocor. Karet ban getas atau pecah-pecah. Biasanya terdapat pada sisi samping ban. Hubungi gerai ban terdekat jika Anda menemui tanda-tanda kelainan pada ban. Selanjutnya itu konstruksi ban terdiri dari, yang pertama, carcass, merupakan rangka ban yang keras berfungsi untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Yang kedua ada tread, berfungsi untuk melindungi carcass terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Yang ketiga itu sidewall, adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban dan melindungi carcass terhadap kerusakan dari luar. Yang keempat itu breaker, terletak antara carcass
dan tread yang memperkuat daya rekat keduanya, yang meredam kejutan yang timbul dari permukaan jalan ke carcass. Yang keenam itu bead, berfungsi untuk mencegah robeknya ban dari rim karena berbagai gaya yang bekerja. Selanjutnya itu karakter ban bias dan radial. Karakter ban bias atau ban konvensional, yang pertama kenyamanan cukup baik, yang kedua umur ban lebih rendah. Yang kedua itu ban radial. Yang pertama umur pemakaian lebih lama, kedua peningkatan panas kecil, ketiga stabilitas pengendalian baik, daya pengereman baik. Yang keempat rolling resistance, hambatan gerakan gesekan kecil. Yang keenam kenyamanan kurang dan pengemudian terasa lebih berat. Selanjutnya itu keuntungan ban tubeless. Yang pertama, jika ban tertusuk paku, maka benda tajam lainnya ban tidak menjadi kempes secara sekaligus, tetapi lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri sehingga pengemudi tidak kehilangan kontrol kendaraan. Yang kedua, transfer radiasi panas akan lebih baik karena udara dalam ban berhubungan langsung dengan pelek. Tipe telapak ban. Yang pertama itu rib, kedua loop, yang ketiga rib dan loop, yang keempat block. Beberapa faktor yang menyebabkan keausan pada ban. Ban dapat aus karena pemakaian dan kondisi yang normal, tetapi ada juga karena pemakaian kondisi yang tidak normal. Beberapa faktor penyebab keausan ban. Yang pertama, akibat tekanan angin yang terlalu rendah. Yang kedua, keausan lebih cepat dari biasanya. Yang ketiga, kerusakan pada telapak ban. Keempat, kerusakan tenunan bagian dalam ban. Kelima, terpisahnya antara telapak dan tenunan ban. Yang keenam, terjadinya gesekan pada pelek. Ketujuh, terjepitnya ban dalam bead. Yang kedua itu akibat tekanan angin yang terlalu tinggi. Keausan yang berlebih pada bagian tengah telapak ban. Yang kedua, terpisahnya telapak dari kanvas ban. Yang ketiga, akibat pembebanan yang berlebihan. Keausan lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, keausan tenunan bagian dalam ban. Yang ketiga itu kerusakan pada bagian bead. Yang keempat, kerusakan pada bagian sisi ban. Yang kelima, terpisahnya telapak ban dan kanvas ban. Yang keempat itu akibat kesalahan geometri roda pada unsur-unsur seperti terjadi gesekan pada pelek. Yang kelima, penyetelan two-in dan chamber yang berlebihan. Yang keenam, kingpin dan caster yang berlebihan yang menyebabkan keausan yang tidak merata pada ban. Pemakaian angin pada ban ada yang menggunakan O2 atau angin biasa, dan ada juga yang menggunakan nitrogen. Keuntungan dari memakai nitrogen, yang pertama itu tekanan nitrogen lebih stabil daripada oksigen. Berat jenis, yang kedua berat jenis yang lebih ringan dan partikelnya lebih besar, membuat kebocoran ban nitrogen lebih sedikit sehingga tidak membutuhkan pengisian yang terlalu sering karena sifatnya yang dingin. Yang ketiga itu mengurangi keausan ban yang tidak merata. Keempat, lebih hemat BBM dengan memperbaiki manuver. Ketujuh itu ban bekerja lebih optimal ketika berputar.
Bentuk dasar pelek. Menurut standar, pelek dibagi menjadi 6 kategori dengan kodenya, yaitu yang pertama DVD tipe rim digunakan untuk mobil kecil. Yang kedua drop center rim atau DC digunakan untuk mobil sedan dan truk kecil. Yang ketiga wet drop center atau WDC digunakan untuk mobil sedan dan truk kecil. Yang keempat semi drop center rim atau SDC digunakan untuk mobil sedan, untuk mobil truk kecil. Yang kelima flat base rim atau FB digunakan untuk truk dan bus. Yang keenam inter rim atau IR digunakan untuk mobil, truk dan bus. Itulah hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.